Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Malam seperti air dan bulan bersinar terang. Menghadapi 5 prajurit bawaan ini, Su Yi mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya dengan bebas. Melempar kendi anggur kosong, Su Yi tersenyum santai, dan sepasang mata yang dalam juga menunjukkan sedikit kegilaan. Jika Tuhan ingin mati, itu akan membuatnya gila. Sayang sekali. Nyonya Tonghua yang glamor dan mewah menghela nafas pelan. Sayang sekali, bunuh saja. Liang orang-orang sungguhan berteriak dan menembak pertama kali. Jenggotnya jarang, dia terlihat tua, dan sepertinya dia sekarat, tetapi emosinya paling mudah tersinggung. Begitu dia bergerak, sosoknya mendidih seperti kompor besar, dan turbulensi api yang hebat melonjak. Boom! Dia maju selangkah dan menembakkannya ke udara. Di antara 5 jari, ada energi bawaan merah yang menyilaukan, mengamuk seperti api ilahi, mengamuk dan ganas. Chiang Mahamudra. Ketika telapak tangan ini ditembak, matahari yang terik langsung terbit di malam hari, menyinari langit dan bumi, dan bebatuan serta tanaman di dekatnya berubah menjadi abu. Kelopak mata si Tugong berkedut, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Liang yang asli telah melakukan serangan kejam tanpa ragu-ragu. Jelas perlakukan Su Yi sebagai musuh bebuyutan. Menakutkan. Di kuil Tao, Wen Chongyuan dan yang lainnya tampak menyengat dan pucat. Ini adalah kekuatan sekte bela diri bawaan, setiap gerakan, telah melampaui pengertian umum tuannya, memiliki kekuatan bawaan, dan dekat dengan para dewa tanah tanpa henti. Cahaya kunang-kunang. Mata Su Yi jernih, sampai telapak tangan ini menembus udara, lalu dia menjentikannya dengan santai. Boom! Sebuah kekuatan yang dicetak dengan sajak Tao misterius tersapu. Menghilang secara tiba-tiba. Murid si Tugong dan yang lainnya sedikit mengembun, dan mereka saling memandang dengan kagum. Benar saja, seperti yang dikabarkan, meskipun Su Yi ini baru berusia 17 tahun, kultivasinya hanya di ranah master, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk mengancam Xian Tian Wuzong. Orang asli Liang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Yi bisa menyelesaikan pukulannya sendiri dengan mudah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, ayo pergi bersama. Su Yi berbicara dengan acuh tak acuh, jubah hijaunya berkibar, lurus seperti makhluk abadi yang dibuang. Tersinggung. Mengambil napas dalam-dalam, si Tugong berbicara dengan suara yang dalam. Boom! Pada saat ini, 5 bawaan Wuzongzu tidak menahan, momentum mereka meningkat selangkah demi selangkah, seperti lautan yang bergejolak, dan badai tiba-tiba terbentuk di udara, seperti tornado. Dengan 5 orang di tengah, itu berubah menjadi 5 badai besar, dan bahkan menarik energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan daerah pegunungan ini jatuh ke dalam aliran kekuatan yang bergejolak. Saya tidak tahu berapa banyak pohon dan batu yang meledak menjadi bubuk saat ini. 5 orang berdiri melingkar, mengepung Su Yi. Dia sendirian, tetapi saat ini dia berada di bawah tekanan penuh dari 5 sekte bela diri bawaan. Jika saya pindah ke master lain, saya khawatir saya sudah tertindas dan tidak bisa bergerak. Tapi Su Yi masih tampak seperti awan tipis. Gelombang mengerikan, ketika mereka mencapai 3 kaki dari sosoknya, menghilang dan menghilang. Seperti sepotong batu, tidak peduli seberapa tersapu arus, ia tidak akan bergerak. Si Tugong dan yang lainnya menyempitkan pupil mereka lagi. Ini agak menarik. Dengan suara tenang, Su Yi maju selangkah. Langkah kecil, tapi seperti menggerakkan seluruh tubuh. Tidak enak. 5 wajah bawaan Wuzong berubah. Mereka semua merasa untuk pertama kalinya bahwa Su Yi, yang telah terkunci rapat oleh napasnya, menginjak titik terlemah aura semua orang. Seperti mata formasi besar, Su Yi menginjaknya dengan 1 kaki, memaksa 5 sekte bela diri bawaan untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Jika tidak, Anda akan menjadi pasif. Boom! Masih Liang yang memimpin. Saya melihat jejak telapak tangan terbakar keluar dari langit, berubah menjadi ukuran sekitar zang, seperti piringan gerindra besar yang terbuat dari bubur cair. Itu bahkan lebih mengerikan daripada pukulan barusan. Naik. Si Tugong membalik telapak tangannya dan pisau hijau pendek muncul.
Pisau ini tampaknya terbuat dari batu giok terbaik, hijaunya jernih, dan bilahnya mengalir dengan cahaya dan aura dingin yang menakjubkan. Dengan menebas Si Tugong, pedang pembunuh darah. Aksi unik Si Tugong, dan juga karena ilmu pedang yang tak tertandingi ini, menjadikannya salah satu dari 10 seni bela diri bawaan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Ni Tonghua mengayunkan cambuk emas lembut, mengayunkan lingkaran bayangan cambuk, aura mengalir, menyilaukan, dan aliran udara antara langit dan bumi terguncang itu hancur dan terlempar, membuat bang, bang, bang. Aduh! Mo Qingqiang membuat suara yang tidak jelas dari bibirnya, memegang penggaris batu giok yang ditutupi dengan rune rumit, dia melompat dan menabrak Sui di udara. 7 Pembunuhan. Akhirnya, pria jangkung dan kurus berjubah putih yang menembak. Cahaya pedang yang sangat menyilaukan menyapu seperti ular perak kilat yang lincah. Ujung pedang ini membuat dunia merasa sedih. Wen Chongyuan dan yang lainnya, yang bersembunyi di kuil Tao, benar-benar ketakutan. Sekte bela diri bawaan, dapat memotong gunung, membunuh tuannya seperti membunuh ayam, memasukkannya ke dalam sekuler, satu orang dapat menembus ribuan pasukan dan menyapu kelompok. Dan sekarang, dengan kelima sekte bela diri bawaan menembak bersama, adegan itu cukup untuk membuat seniman bela diri di dunia runtuh dan putus asa. Pemuda ini bermarga Su, saya khawatir dia akan menderita. Selalu, Wen Chongyuan dan yang lainnya memiliki ide yang sama di hati mereka. Dan di hadapan pemandangan seperti itu, Sui tampak lebih santai dan tenang. Tertangkap oleh kekuatan, indera spiritualnya, segala sesuatu di dunia ini tampak melambat secara tiba-tiba. Sui menangkapnya dengan cermat. Ini adalah efek magis dari indera ilahi. Di dunia biasa ini, kekuatan jiwalah yang hanya bisa dikuasai oleh Biksu Yuan Dao. Dan sekarang, itu telah ditampilkan oleh Sui sebagai master. Untuk bertarung dengan akal sehat, perasaan akrab ini membuat Sui merasa sedikit linglung. Perasaan ini sudah lama hilang. Segera, Sui menembak. Dia melakukan tendangan voli, esensi nyata yang mempesona berubah menjadi tanda tinju, kental seperti kaca, jernih, tercetak pada pedang yang muncul lebih dulu di atas udara. Seperti kijang bertanduk, itu wajar. Meskipun pukulannya biasa-biasa saja, tetapi di mata pria jangkung dan kurus berjubah putih yang mengejutkan, dia mengenai titik terlemah dari cahaya pedang yang terang. Unggul. Boom. Tiba-tiba pedang perak cerah bersinar, semua perubahan ajaib langsung disegel dan meledak dalam kehampaan. Ini penuh dengan kekurangan dan tidak sedap dipandang. Sui menggelengkan kepalanya. Tidak jauh dari situ, seorang pria jangkung dan kurus berjubah putih sedang bergoyang dan hendak batuk darah. Pedangnya, meskipun bukan pedang paling membanggakan dalam hidupnya, telah mengumpulkan basis kultivasinya dan mengintegrasikan pengalaman kendonya yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Tapi dalam sekejap, dia dihancurkan oleh pukulan. Pukulan semacam itu jauh lebih sulit untuk dia terima daripada dampak pada tubuhnya. Secara khusus, komentar terakhir Sui seperti pisau tajam, dan wajahnya menjadi jelek ketika ditikam. Setelah meninju energi pedang perak, Sui mengetuk ringan dengan tangan kirinya di kekosongan. Mudra besar api merah, seperti matahari yang terbakar, dengan pancaran tak terbatas, tetapi pada saat ini, tampaknya telah dihancurkan oleh palu raksasa di tangan para dewa dan hancur dalam kehampaan. Semburan api yang tak terkendali tiba-tiba mengalir ke segala arah. Liang mengerang dari bibirnya, dan wajahnya berubah total. Di masa lalu, dia menggunakan seni bela diri ini untuk menekan kuartet. Tapi kali ini, itu dihancurkan sesuka hati. Terlalu besar untuk muat. Sui berkomentar dengan santai. Mata Liang tenggelam, wajahnya pucat. Sebuah lingkaran bayangan cambuk emas meledak ke udara, bergemuruh seperti guntur, dan momentumnya sangat dahsyat. Mata Sui acuh tak acuh, dan dia membelai ujung jari kanannya. Gumpalan energi pedang menyapu dan berkedip-kedip ringan. Boom! Pedang menyapu langit, dan bayangan cambuk di seluruh langit hancur dan hancur seperti gelembung. Tidak siap, Nyonya Tonghua terhuyung mundur oleh pedang ini. Wajah cantik penuh dengan luar biasa. Dengan satu sentuhan, kamu mematahkan gerakan pembunuhmu. Sui mencibir.
Akhirnya, pedang Ki merah darah yang ditebas oleh Si Tu Gong dan 7 kaki pembunuh yang diayunkan oleh Mo Qingchang hampir menyatu. Melihat Sui melakukan tendangan voli di udara, dia tiba-tiba melepaskan 2 telapak tangan. Telapak tangan seperti bilah, menggambar lintasan misterius, menebas bilah merah darah, keduanya bertabrakan, dan yang terakhir meledak. Dengan telapak tangan seperti palu yang berat, itu membanting Dewa 7 pembunuh. Penguasa batu giok ini, bersama dengan Mo Qingchang, terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali yang putus. Keluar. Boom. Air deras yang dihasilkan oleh pertempuran menyebar saat ini, menyapu sekeliling, mengguncang langit dan awan, dan suaranya seperti guntur yang menggelinding, menyebar ke seluruh gunung dan ladang di dekatnya. Bumi bergetar. Dalam arus turbulen, pakaian Sui berkibar, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dengan pencapaian seni bela diri Anda, tidak mengherankan bahwa selama bertahun-tahun, Anda telah terjebak dalam keadaan tanpa kebocoran, tidak dapat mencapai jalan Yuandao. Suara mendayu-dayu bergema di langit malam. Wen Chongyuan dan yang lainnya tercengang. Dalam sekejap mata, Sui hanya meninju, mengetuk, membelai, dan telapak tangan, dan memecahkan pengepungan bersama dari 5 sekte bela diri bawaan. Dia seperti abadi, dan dia tak terkalahkan, dan melihat komentarnya yang santai, dia terlihat sangat tenang dan ringan, jelas dia belum melakukan yang terbaik. Ini luar biasa. Ini, apakah ini masih manusia? Wen Chongyuan benar-benar linglung, seolah-olah menyaksikan pertempuran abadi, karena kekuatannya benar-benar di luar kesadarannya. Dan Li Gui, Nona Xiaohe, dan yang lainnya sudah kehilangan akal sehat dan benar-benar terpana. Mereka mengira Sui pasti akan mati di bawah pengepungan seperti itu, tetapi siapa yang mengira bahwa hasilnya benar-benar terbalik. Di bawah malam, Si Tu Gong, Liang Zhenren, Mo Qingchang dan lainnya semua tampak serius. Meskipun mereka telah sepenuhnya mengevaluasi kekuatan tempur Sui sebelum bertindak, mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung untuk menyerang, mereka pikir itu sudah cukup untuk memastikan. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, mereka menemukan bahwa pemuda berjubah 17 tahun ini sangat menakutkan. Tidak heran anak ini berani bertaruh pada kita. Semuanya, saya benar-benar harus menunggu dan bekerja keras saat ini, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa memenangkan ini putra. Mengambil napas dalam-dalam, pria jangkung dan kurus berjubah putih itu berbicara dengan suara yang dalam. Mata orang lain berkedip, dan napas mereka menjadi semakin menakutkan. Bagaimana mereka tidak tahu, kalau tidak habis-habisan, hasilnya tidak bisa diprediksi. Melihat ini, Sui mengangkat matanya untuk melihat bulan yang cerah di langit, dan berkata dengan lembut, benar-benar tidak perlu membuang waktu. Dia berpikir bahwa ada 5 sekte bela diri bawaan yang bergabung dalam pertempuran ini, dan itu mungkin layak untuk diperjuangkan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa ini adalah beberapa seni bela diri bawaan di dunia, dan mereka mungkin memiliki reputasi yang mengejutkan dunia. Tetapi jika mereka dibiarkan di alam liar Kyushu, mereka hanya akan menjadi sekelompok kecil karakter yang belum benar-benar melangkah ke jalur kultivasi. Bahkan bukan gelar, kultivator. Dentang. Pedang Xuanwu diam-diam muncul di tangan Sui, matanya menjadi acuh tak acuh dan tenang. Jika kehilangan semangat berjuang, maka yang ada hanyalah proses penentuan kemenangan dan kekalahan serta hidup dan mati, dan orang enggan membuang waktu. Aura Sui berubah dengan tenang, dan aliran udara yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul dari segala arah, dengan Sui sebagai pusatnya, membentuk badai aliran udara yang besar. Pada saat itu, di mata semua orang, Sui seperti raja yang bertanggung jawab atas langit dan bumi, dan semua gunung dan sungai menyerah di depannya. Ini murni tren umum, kekuatan yang menggunakan kekuatan langit dan bumi. Kejutan yang dapat ditimbulkannya kepada orang-orang tidak ada bandingannya. Cepat. Orang asli Liang berubah warna dan berteriak keras. Yang lain juga sadar akan bahayanya dan tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menahan diri. Boom. Seluruh tubuh Liang seperti terbakar, dan tangannya menghantam seni bela diri yang tak tertandingi. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi segel ilahi api yang kental. Api merah membakar segel udara.
Ini adalah jurus pamungkas Liang, dan tidak mudah menggunakannya sampai Anda putus asa. Desir. Si Tugong memobilisasi pedang darah giok dan mengeluarkan suara siulan, tubuhnya penuh energi, dan bahkan lengan bajunya membengkak hebat, jelas dia telah melakukan yang terbaik. Aura pedang berwarna darah sepanjang 5 kaki dipadatkan dalam kehampaan. Pisau ini sangat menyilaukan dan menyilaukan, Anda bahkan dapat melihat bahwa ada lautan mayat dan darah mengaum di dalam bilahnya, dan terornya tidak terbatas. Pedang. Dan lelaki jangkung dan kurus berjubah putih itu berteriak keras, janggutnya beterbangan, tubuhnya penuh energi, dan pedang panjang di telapak tangannya setebal gunung suci. Perlahan berbaring di depan Anda. Kemudian voli. Dunia dingin, dan energi pedang seperti guntur dan perak, tak terduga, melelahkan keajaiban guntur. Pedang listrik perak Lei Xiao. Pada saat yang sama, Nyonya Tonghua dan Mo Qingchang juga menggunakan teknik putus asa. Yang pertama memiliki sutra biru terbang, cahaya keemasan meledak di sekujur tubuhnya, dan dengan lambaian tangan gioknya, cambuk emas itu seperti naga besar yang terbang ke langit, memicu angin keemasan dan guntur di langit, dan gemuruh bergema di dunia. Yang terakhir membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah ke penguasa batu giok di tangannya, dan saat dia menembak, permukaan penguasa 7 pembunuhan tiba-tiba meledak dengan dewa asap, seperti hantu menangis dan serigala melolong. Suara itu keluar, dan monster itu menakutkan. Saya melihat langit dan bumi dalam kekacauan, udara runtuh dan kacau, dan gunung meraung keras. Dan kuil Yuntao, yang telah lama rusak, akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan runtuh ke tanah dengan raungan, berubah menjadi reruntuhan. Jika Wen Chongyuan tidak menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri bersama Nona Xiaohe dan yang lainnya, takut dia akan dikubur hidup-hidup. Namun meski begitu, mereka kaget dan kabur dari jauh. Karena pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Dan pada saat yang sama, Su Yi pindah. Pakaiannya terbang, halus dan berdebu, dia mengambil satu langkah, dan pedang Xuan Wu di tangannya menyapu langit. Lihat. Pedang kegembiraan, tarik galaksi. Dibandingkan dengan sebelumnya, pedang ini memiliki kecenderungan umum untuk menggunakan langit dan bumi, dan kekuatan pedang ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan bahasa saja. Dan inilah perwujudan kekuatan sejati Su Yi sekarang, yang ditampilkan dengan jelas di pedang ini. Boom gelombang. Langit dan bumi seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dan meledak pada saat bersamaan. Di mata semua orang terkejut. Boom. Orang sungguhan terdekat, Liang, api merahnya yang membakar segel kosong langsung dihancurkan, dan pedang yang mengepul menyapunya, dan seluruh orang dihancurkan menjadi kekalahan. Tercakup dalam tanda pedang berdarah. Terdengar teriakan melengking dari bibirnya, dan dia ingin berbalik dan lari, tetapi tubuhnya seperti tertunda, dan daging dan darahnya berjatuhan sepotong demi sepotong. Seluruh orang berubah menjadi daging dan darah yang halus, seperti air terjun yang jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, apakah itu Ki Pedang 5 Zhang berwarna darah Si Tugong, 7 kaki pembunuh Mo Qingchang, atau Ki Pedang pria berjubah putih itu? Selain itu, saat melawan Ki Pedang ini, sekte bela diri bawaan ini semuanya terkena dan menderita kerugian besar. Semuanya berubah warna dan menyeramkan. Dengan satu pedang, galaksi tersapu, dan pengetahuan putus asa mereka tersapu. Sebelum Liang bisa melarikan diri, dia musnah di tempat. Seberapa mengerikan ini? Sungguh pertaruhan, usaha bersama, di depan pedang ini, tampaknya sangat tidak berdaya dan sangat konyol. Rasa panik yang tak terlukiskan, merangsang Si Tugong dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka tidak berani ragu lagi, mereka berbalik dan melarikan diri. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Su Yi akan begitu kuat. Karena ini adalah taruhan dalam hidup Anda harus secara sukarela bertaruh dan menyerah pada kerugian. Langkah ini, semuanya, membuat saya sedikit kecewa. Su Yi yang acuh tak acuh terdengar di malam hari. Disertai oleh suara, energi pedang menyapu kehampaan, dan kemudian seperti ledakan kembang api yang cerah, energi pedang itu tiba-tiba berubah menjadi lebih kecil dan lebih tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Qi meledak ke udara. Pedang kegembiraan besar, menjelajah 10 arah. Di malam yang jauh,
Nyonya Tonghua ngeri, hampir secara naluriah, dia berbalik tiba-tiba, mati-matian melawan. Tapi hujan pedang datang, tetapi langsung menenggelamkan sosoknya yang cantik, mengubahnya menjadi daging dan darah yang hancur di seluruh tanah. Hampir pada saat yang bersamaan, Mo Qingchang dan pria jangkung dan kurus, seperti Nyonya Tonghua, ditebas oleh energi pedang yang halus dan padat, dan darah panas berceceran dari tubuh mereka. Berbaring di tanah. Yang pertama sekarat dan berteriak dengan enggan. Yang terakhir memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan tampak bingung. Hanya si Tugong yang tidak mati. Bukan seberapa bagus dia, tetapi ketika energi pedang mendekatinya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Meski begitu, dia kaget dan berkeringat dan wajahnya memucat. Dia yakin jika pedang Qi itu tidak menghilang, nasibnya akan sama dengan Nyonya Tonghua dan yang lainnya. Mengapa tidak membunuhku? Si Tugong kehilangan jiwanya dan suaranya serak dan lemah. Ada yang ingin kutanyakan padamu sebelum kau mati. Su Yi berkata dengan santai. Kamu bilang. Wajah si Tugong pucat pasi, seolah-olah dia telah sepenuhnya menerima takdirnya. Su Yi bertanya, berapa yang Anda bayarkan saat menanyakan tentang saya dari paviliun Sifang? Si Tugong tertegun, dan matanya kosong. Apakah ini penting? Cahaya bulan yang terang seperti kabut, dan gunung-gunung dipenuhi dengan darah, dan jejak pertempuran dapat terlihat di mana-mana. Tapi saat ini, kecuali dia, 4 sekte bela diri bawaan lainnya semuanya menderita. Ini membuat si Tugong merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya, dan ekspresinya kosong, seperti selir yang berduka. Diam sejenak, si Tugong berkata, jangan sembunyikan putranya, kami masing-masing mengeluarkan ramuan kelas 5, dan hanya belajar dari paviliun Sifang. Jejak. Anda bisa pergi. Su Yi menyingkirkan pedang Xuanwu dan berkata dengan santai. Si Tugong berkata tidak percaya, mengapa Tuan Muda Su tidak membunuhku? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, kamu datang untuk mendapatkan keberuntungan, dan kamu tidak bermaksud membahayakan hidupku, dosa tidak akan membunuhmu, kamu hanya bisa menghukumnya. Si Tugong tertegun, dan berkata dengan ekspresi rumit, itulah masalahnya. Terima kasih karena tidak membunuh putramu. Bicaralah. Dia berpaling, kesepian. Ingat, kamu berhutang nyawa padaku. Di kejauhan, si Tugong mendengar suara Su Yi. Dia berhenti di tempat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku tidak akan berani melupakan. Segera, sosok si Tugong menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Pergi dan kumpulkan rampasannya. Su Yi menepuk pinggang labu bergizi jiwa. Dalam kepulan asap, Qingwan muncul entah dari mana dan memimpin. Su Yi mengambil kursi rotan dan berbaring di sana, benar-benar santai. Dalam pertempuran ini, saya khawatir binatang-binatang kecil itu akan melihatnya lagi. Dia melihat ke kedalaman langit, dan dia yakin di dalam hatinya bahwa pasti ada burung mempesona yang dibesarkan di paviliun Sifang. Malam sudah gelap. Kuil Yuntao telah lama berubah menjadi reruntuhan. Wen Chongyuan dan yang lainnya memandangi pemuda berjubah yang duduk di kursi rotan dari kejauhan, masing-masing dan semua orang kehilangan jiwanya. Pertempuran sebelumnya seperti pertarungan peri. 5 sekte bela diri bawaan, 4 dari mereka meninggal di sini, dan orang yang membunuh mereka adalah seorang anak muda. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya jika saya terbunuh. Tidak lama kemudian, Qingwan datang setelah mengemasi pialanya. Di 4 sekte bela diri bawaan, selain senjata spiritual yang mereka pegang, pil obat yang mereka butuhkan untuk penyembuhan dan kultivasi, yang paling menarik perhatian Su Yi adalah 40 keping roh tingkat 4 batu. Batu roh ini memiliki warna yang berbeda-beda, dan mengandung atribut aura yang berbeda, seperti aura kayu hijau, aura api merah, aura gengjin dan sebagainya. Ini adalah bagian langka dan berharga dari batu roh tingkat keempat. Batu roh dari tingkat pertama hingga ketiga mengandung aura biasa, tidak lebih dari tingkat kemurnian aura. Dari batu roh tingkat 4, aura yang terkandung di dalamnya telah membawa nafas atribut misterius, yang sangat bermanfaat untuk meredam energi bawaan. Di wilayah Zhou yang agung ini,
nilai batu spiritual tingkat keempat telah menjadi seperti harta karun, bahkan karakter seni bela diri bawaan tidak mau menggunakannya untuk kultivasi. Seringkali hanya ketika ranah menerobos, itu akan digunakan sebagai hal yang menghancurkan alam. Dapat dikatakan bahwa 40 batu spiritual tingkat 4 yang dia peroleh sekarang dianggap sebagai keberuntungan bagi Su Yi. Menyingkirkan rampasan, Su Yi bangkit dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika matanya menyapu Wen Chongyuan dan yang lainnya di kejauhan, dia teringat sesuatu, dan mengeluarkan pedang perak cerah. Ini adalah peninggalan pria jangkung dan kurus berjubah putih, seorang prajurit roh dengan spiritualitas tinggi dan penampilan luar biasa. Adegan ini mengejutkan Wen Chongyuan dan yang lainnya, dan mereka semua gemetar, berpikir bahwa Su Yi akan melakukan sesuatu pada mereka. Terutama Wen Chongyuan, yang segera membungkuk dan memberi hormat, berkeringat deras. Sebelumnya, saya adalah orang yang memiliki mata dan tidak memiliki mutiara, dan menyinggung putra Anda. Wei, maafkan aku. Pemuda berbaju biru Li Gui dan yang lainnya juga panik, gemetar, dan tubuh mereka hampir lunak ke tanah. Su Yi mengabaikan Wen Chongyuan, matanya tertuju pada gadis Xiao He, yang juga penuh kecemasan, sangat gugup, seperti rusa yang ketakutan. Pedang ini untukmu. Su Yi tersenyum, mengangkat tangannya dan melemparkannya. Pedang perak itu jatuh seperti cahaya perak, jatuh di depan Nona Lotus dari kejauhan. Gadis muda yang naif ini tanpa sadar meraih pedangnya, lalu dia terkejut dan terbata-bata, beri aku. Ke depan, jagalah sifatmu dan tanamlah dengan baik. Berbicara, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan dengan Qingwan di bawah sinar bulan, melayang pergi. Sampai dia melihatnya menghilang, Nona Xiao He tercengang, wajahnya penuh kebingungan, pria itu, mengapa dia memberi dirinya pedang? Juga, apa yang menjaga alam? Untungnya, Tuan Muda Su ini memiliki hati yang murah hati dan tidak peduli dengan kita, jika tidak, hanya karena perilaku kasar kita malam ini, saya khawatir kita semua akan terbunuh. Sial. Wen Zongyuan menghela nafas panjang. Pada saat inilah tetua dari Akademi Changning ini menyadari bahwa pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Li Gui dan yang lainnya juga menyeka keringat mereka, merasakan kebahagiaan seperti sisa hidup mereka. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan pedang ini? Little Lotus mau tak mau berkata. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada pedang perak bening dan terang di tangannya. Jika saya tidak salah, pria berjubah putih tadi adalah si Chuang, Jianjun Pofeng. Pedang sihir pemecah angin dan kekacauan, terkenal di seluruh dunia, dan ilmu pedang yang luar biasa telah memenangkan pujian dan pujian dari banyak tokoh besar. Wen Chongyuan berkata dengan penuh emosi, siapa yang menyangka bahwa raksasa kendo seperti dia mati di bawah pedang Tuan Muda Su, ini, luar biasa. Suasana hati semua orang kembali kacau. Faktanya, tidak peduli itu si Chuang, pendekar angin, Liang Zhenren, Mo Qingchang, dan lainnya, masing-masing dari mereka cukup besar untuk membuat mereka tak terjangkau. Karena ini, ketika mereka melihat orang-orang besar ini ditekan oleh Su Yi satu persatu, mereka sangat terkejut. Setelah jeda, Wen Chongyuan berkata dengan suara lembut, pedang ini memiliki kualitas luar biasa, penuh dengan spiritualitas dan menusuk ke tulang, karena diberikan oleh Su Gongzi, Anda dapat menyimpannya. Li Gui dan yang lainnya diam-diam menjadi panas, dan ketika mereka melihat Nona Xiao He, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa sebelum Su Yi pergi, dia akan memberikan pedang kepada Xiao He. Nona Xiao He berkata dengan linglung, Tuan, saya tidak bisa menggunakan pedang jenis ini, mengapa Anda tidak menerimanya? Wen Chongyuan terkejut dan dengan cepat menolak, tidak, ini hadiah dari Tuan Muda Su, bagaimana saya bisa mengambilnya sendiri? Berbicara, dia melirik Li Gui dan yang lainnya, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil ide pedang ini, jika tidak, jika Anda memberitahu Su Gongzi itu, jangan katakan itu saya, bahkan kita semua di Akademi Changning bersama-sama tidak cukup untuk membunuh Tuan Muda Su itu. Kata-kata dengan peringatan. Ekspresi Li Gui sedikit berubah, dan mereka segera berjanji untuk tidak melakukan ini. Xiao He, meskipun kamu tidak terlalu terlibat di dunia ini, kamu pada dasarnya baik hati.
Mungkin ini yang bisa kamu hargai, Tuan Su. Mata Wen Chongyuan menjadi lebih lembut dan murah hati ketika menghadapi gadis Xiaohe. Hadiah pedang ini, sejauh yang Anda ketahui, jika itu harmonis Tuan Muda Su telah menjalin hubungan yang baik, Anda harus hargai itu dengan baik, dan jangan memenuhi harapan Tuan Muda Su itu. Little Lotus mengangguk penuh semangat, ya. Sudah pasti bahwa di dunia sekte bela diri bawaan di dunia ini, kecuali sejumlah kecil orang, saya khawatir tidak ada yang menjadi lawan Sui. Malam yang sama, di atas tebing, lelaki tua kurus di paviliun Sifang memiliki mata yang rumit, dan alisnya penuh kejutan. Baru saja, Ji Guangque telah membawa kembali adegan pertempuran Yun Tao Guan. Juga biarkan lelaki tua kurus dan yang lainnya melihat gaya Sui Jian membunuh sekelompok seni bela diri bawaan. Energi pedangnya terpatri dengan rima yang misterius dan tak terduga, dan dia dikultivasikan untuk bisa terhubung dengan kekuatan langit dan bumi, yang hanya bisa dimiliki oleh Dewa Tanah kekuatan yang perkasa, tapi anehnya, tingkat kultivasinya jelas merupakan Grandmaster tingkat kedua. Pemuda halus berjubah putih itu penuh dengan keraguan, bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Mungkinkah, dia benar-benar dibawa pergi? Para biksu dan pria gemuk berjubah hitam terdiam beberapa saat. Meskipun mereka penuh dengan keraguan, semua ini membuat mereka semakin yakin bahwa ada rahasia besar di Sui. Selanjutnya, jika kita menjual jejak Sui sebagai intelijen, bukankah kita akan melihat orang-orang itu mati? Setengah suara, kata lelaki tua kurus itu dengan aneh. Orang lain saling memandang, dan wajah mereka juga berbeda. Memang, dalam keadaan seperti ini, Jenderal Xiantian Wuzong untuk menemukan Sui, memang tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke pintunya. Ini tidak ada hubungannya dengan paviliun Sifang kami. Biksu gemuk itu berkata sembarangan, terlebih lagi, kita semua telah berjanji untuk tidak mengungkapkan detail pertempuran yang berkaitan dengan Sui, jadi kita tidak bisa melanggar janji kita, kan? Pria kuno berjubah hitam itu bertanya, siapa yang telah membayar uang jaminan untuk pembelian intelijen? Eleve Dongliu, Penatua Paviliun Qianlong Jianzong Chuanggong, istri keempat keluarga Su di ibu kota Giok, Yu Qingzi, guru nasional Hong Chanxiang, pangeran kedua kerajaan keluarga Zhou Zikun, pangeran keenam Zhou Zili. Setelah jeda, dia melanjutkan, di antara mereka, yang paling mengancam Sui adalah Lu Dongliu dan yang lainnya dari Sekte Pedang Qianlong. Orang-orang yang lahir di dunia untuk berlatih, menguasai metode latihan rahasia, dan latar belakang serta kekuatannya jauh melampaui orang biasa. Namun, Lu Dongliu sangat berhati-hati dan belum berencana untuk mengambil tindakan, tetapi pasti sekali dia melakukannya, itu akan menjadi pukulan fatal. Setelah mendengarkan, bocah berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, Sui tidak mudah dibunuh, kali ini, Qianlong Jianzong takut akan jatuh dalam masalah. Pria tua kurus itu merenung, sulit untuk mengatakan, Lu Dongliu dan yang lainnya yang adalah praktisi sejati pasti memiliki kartu tak terduga di tangan mereka. Kesempatan yang tepat mungkin benar-benar memberikan pukulan fatal bagi Sui. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Biksu gemuk itu berkata dengan tidak sabar, menurut pendapatku, kita harus cepat-cepat mengiriminya bagian dari kekayaan yang harus diberikan kepada Sui, agar tidak tertangkap orang ini salah paham. Yang lain saling memandang dan menghela nafas. Bagi para tetua paviliun Sifang, ancaman orang lain tidak perlu dipedulikan. Ancaman dari Sui, tetapi mereka tidak bisa tidak mengingatnya. Misalnya, bagaimana mungkin mereka tidak memberikan 90% keuntungan kepada Sui? Bos mengatakan semuanya, sesuai keinginan Sui, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan. Pria berjubah hitam membuat keputusan akhir. Yang lain tidak punya pendapat. Jadi, malam itu, seekor burung pipit ringan yang cepat dengan beban berat di mulutnya terbang tinggi di langit dan menyapu menuju tempat Sui berada. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.